Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 12 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk lagi mendengarkan sabdamu serta meresapkannya. Berkati kami supaya sabdamu menjadi pelita dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Kita dengarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang dijanjikan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudariku, dari ayat 27 ini ternyata kita bisa mengatakan sekurang-kurangnya ada dua damai yang bisa kita kenali atau bisa kita dapatkan. Pertama, damai sejahtera dari Yesus, yaitu damai sejahtera yang sejati, yang asli. Lalu kedua, damai sejahtera dari dunia, yaitu damai sejahtera yang palsu, yang hanya sementara, ya, bisa berubah-ubah, tidak menetap. Mengapa saya mengatakan damai dari dunia ini adalah damai palsu yang sementara? Karena damai yang ditawarkan, diberikan dunia adalah tergantung daripada situasi dan kondisi. Ketika kita sehat, ketika pekerjaan kita lancar, urusan kita itu baik, bahkan berkembang bisnis kita, itu semuanya menyenangkan, semuanya memberikan kegembiraan, juga bisa sampai kepada kebahagiaan. Tetapi bila terbalik situasinya, kita kurang sehat, relasi kita kurang baik, pekerjaan kurang baik, juga bisnis kita itu kurang lancar, bahkan itu ya kolaps atau bangkrut, maka tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Sebaliknya ada rasa resah, gelisah, takut, akhirnya bermuara semuanya dalam bentuk kemarahan. Orang bisa meledak karena tidak mengalami kedamaian seperti yang ia inginkan. Tetapi damai sejahtera yang Yesus tawarkan kepada kita itu adalah damai sejahtera yang sejati, yang asli. Bukan yang ditawarkan oleh seperti yang ditawarkan dunia, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi damai sejahtera Yesus itu bergantung daripada kebenaran. Yesaya mengajarkan kepada kita dalam bukunya bab 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada damai, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Jadi dasar damai sejahtera menurut Yesaya, menurut sabda Tuhan adalah kebenaran, hidup dan menghayati kebenaran, sehingga kita mengalami ketenangan, ketentraman. Kita melihat saja bagaimana para rasul, para murid Barnabas dan Paulus
dalam bacaan yang pertama dikatakan ketika mereka itu mewartakan kabar sukacita Injil di Listra, orang-orang Yahudi tidak senang. Bahkan mereka memprovokasi masyarakat di Listra untuk melempari dan mengusir Barnabas dan Paulus. Bahkan mereka diseret keluar kota setelah dilempari dan hampir mati. Namun dikatakan Barnabas dan Paulus tidak kehilangan semangat, tidak putus asa. Mereka tidak takut. Justru mereka itu semakin bersemangat. Mereka pergi ke kota lain yang bernama Derbe. Di Derbe dikatakan mereka semakin mendapatkan banyak murid, semakin banyak orang yang percaya. Itulah damai sejahtera. Bukan masalah yang membuat orang tidak damai, tetapi ketidakbenaran dalam hidup. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kebenaran seperti para rasul, para murid, bahwa Paulus dan Barnabas, maka apapun yang kita hadapi senantiasa membuat kita damai, sejahtera, tentram. Itulah buah-buah kebenaran yang kita hidupi berdasarkan sabda Tuhan, berdasarkan janji Yesus. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya juga hidup dalam kebenaran? Apakah saya sungguh mengalami damai sejahtera karena mengimani Yesus dan mau hidup dalam kebenaran? Walaupun banyak kesulitan, problem dan masalah dalam hidup, tetapi tetap merasakan damai karena Tuhan mengasihi dan menemani kita setiap hari. Amin. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas damai sejahtera yang selalu Kau berikan kepada kami. Damai yang menguatkan, memberikan ketenangan dan ketentraman dalam segala situasi kami. Semua kami tetap setia kepadamu dan selalu mau mencari kebenaran dan hidup dalam cintamu. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.